perkenalkan, saya Ratri Setiawati. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang peradaban Islam pada masa dinasti Mughal dan Safawi. Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, telah dikirim sejumlah utusan ke wilayah India untuk menyelidiki adat istiadat dan jalan-jalan menuju India. Inilah awal mula Islam menyebar ke India melalui jalur darat, yaitu pada dinasti Mughal. Pemerintahan paling berjaya yaitu pada pemerintahan Akbar I dengan penuh ekspansi sehingga wilayah dinasti Mughal semakin luas. Sistem pemerintahan Akbar I adalah bersifat militeristik, menerapkan politik sulfur atau toleransi universal yang memandang semua rakyat derajatnya sama. Dan dalam bidang agama, Akbar menciptakan din ilahi, yakni menjadikan semua agama yang di India menjadi satu. Tujuannya adalah untuk kepentingan stabilitas politik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan militer Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-idenya. Yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemerintahan. Yang kelima, seringnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan elit politik. Pengaruh Islam di India, yaitu di India Timur yang sekarang termasuk wilayah Bangladesh, para penganut Buddha memeluk Islam karena sudah lama mengalami penindasan oleh para Brahmana. Pada masa itu juga muncul gerakan bakti yang sebenarnya bertujuan membendung laju penyebaran agama Islam yang begitu cepat. Ajarannya merupakan intisari ajaran Islam, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya secara singkat tentang dinasti Safawi. Terdapat kontroversi mengenai etimologi dinasti Safawi. Konon kata Safawi berasal dari kata Safi, yaitu gelar bagi nenek moyang raja-raja Safawi. Dinasti Safawi berdiri secara resmi di Persia pada 1501, tatkala Syiah Ismailiyah memproklamasikan dirinya sebagai raja atau syah di Tabriz. Pada masa 1301 hingga 1447, gerakan Safawi masih murni gerakan keagamaan dengan Tarekat Safawiyah sebagai sarananya. Namun kemudian berganti pada masa 1447 hingga 1501 memasuki fase kedua, yaitu sebagai gerakan politik atau struktural. Faktor utama yang menyebabkannya adanya perubahan tersebut adalah ada pada ajaran tarekat itu sendiri, yaitu hubungan antara pimpinan tarekat yang disebut mursyid mempunyai wakil di daerah-daerah tertentu di tempat pengikut-pengikutnya berada. Dinasti Safawi mempunyai pola pemerintahan yang teokratik. Wujud dan corak kemajuan dinasti Safawi. Yang pertama, pada kemajuan di bidang politik, yaitu terwujudnya integritas wilayah negara yang luas yang dikawal oleh suatu angkatan bersenjata yang tangguh dan diatur oleh suatu pemerintahan yang kuat, serta mampu mempermainkan peran dalam peraturan politik internasional. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi, yaitu mengalami kemajuan di bidang ekonomi terutama industri dan perdagangan. Pada akhir abad ke-15, 1498, selanjutnya ada kemajuan di bidang fisik tata kota Isfahana. Ialah kota yang sangat indah. Pembangunan besar-besaran dilakukan Syah Abbas terhadap kota tersebut. Saat dia meninggal di Isfahan terdapat 162 buah masjid, 48 buah penginapan tamu khalifah, dan 237 unit pemandian umum. Syekh Abbas juga membangun istana megah disebut Cili Sutun atau Istana 40 Tiang. Yang terakhir, kemajuan di bidang filsafat dan sains.
Masa dinasti Syafawi, filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Dinasti Syafawi tidak mewujudkan perkembangan, namun justru kemunduran semakin tampak dan akhirnya mengakibatkan kehancuran. Faktor penyebab keruntuhan dinasti Syafawi yaitu yang pertama, konflik berkepanjangan dengan dinasti Utsmani yang menilai kemunculan Syafawi sebagai ancaman terhadap Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin Syafawi turut mempercepat kehancuran dinasti. Yang ketiga, pasukan Hulam yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Dinasti Utsmani, sebuah dinasti Utsmani berkuasa di wilayah Anatolia dan Turki. Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Hayy Oghuz, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi yang dipimpin oleh Sulaiman. Adapun faktor pendorong kemajuan Turki Utsmani yaitu adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. Yang ketiga, kepengurusan organisasi yang cakap. Yang keempat, pihak Turki memberikan perlakuan yang baik terhadap saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya adapun faktor keruntuhan dinasti Turki Utsmani dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal, yang pertama luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintah. Yang kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, kehidupan istimewa yang bermegahan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Dalam faktor eksternal, yang pertama tumbuhnya gerakan nasionalisme, yang kedua terjadinya kemajuan teknologi di barat. Adapun terdapat 5 faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Utsmani dalam perluasan wilayah Islam. Yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki selalu ingin maju dan tidak pernah diam serta gaya hidupnya sederhana. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin menggambarkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul sebagai ibu kota kerajaan sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah Eropa dan Asia. Yang terakhir, kondisi kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya.